Itu nih informasi penting tuh kawan global ya. Untuk teknologi tadi, Pak Isran silakan. Ya, ini terkait dengan sebuah aplikasi meeting. Ya, sebenarnya yang kenapa ini marak karena kita diminta untuk menjaga jarak. Nah, ini sekarang memang fenomenanya banyak saya lihat dipergunakan justru untuk online learning. Ya. Nah, online learning menggunakan aplikasi Zoom, satu dosen atau guru itu sebagai hostnya, kemudian dia mengundang. Nah, memang ada beberapa literasi yang saya baca dalam minggu ini, memang pihak yang memiliki aplikasi ini saja itu mengakui ada kelemahan. Kalau ini ya masih bolong lah, ada beberapa titik kelemahan tertentu. Mereka berjanji untuk segera diperbaiki, namun butuh waktu yang nggak sebentar untuk memperbaiki aplikasi-aplikasi yang sudah sangat besar digunakan oleh masyarakat gitu. Apalagi saat ini saya lihat download penggunanya itu udah jutaan. Nah, ini udah sangat luar biasa. Jadi mereka meminta waktu untuk diperbaiki. Mengenai aman tidaknya, menurut saya gini saja. Kita lihat saja urgensi apa yang kita bicarakan saja. Seandainya ya bersifat rahasia dan tidak boleh ada orang tahu, ya pergunakan saja aplikasi-aplikasi yang betul-betul ya bagus gitu. Tapi kalau ini kan yang kita gunakan, mohon maaf kan banyak yang masih gratisannya, versi basicnya. Nah, itu hanya membatasi mungkin 40 menit percakapan, terus maksimal sekian orang yang bisa bergabung gitu. Nah, ini untuk mempermudah kita beraktivitas sebenarnya ya cukup bagus. Tapi kalau untuk mengajar seperti biasa mungkin nggak ada masalahnya, kita kan juga kan sharing. Cuman ya mungkin nanti di permintaan data saja, kalau ada data yang penting-penting, misalnya untuk penggunaan email. Email yang kita rasa ini email satu-satunya yang saya miliki, banyak transaksi perbankan macam-macam di situ, ya sebaiknya jangan digunakan. Pergunakan saja buat akun email yang lain khusus digunakan untuk belajar itu. Itu aja kalau menurut saya saran. Baik. Nah, ada 2 pertanyaan lagi. Kita langsung saja bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter, Bapak KPID juga. Saya Eka Dinarmaja. Pak, beberapa waktu yang lalu kan sempat menyebar di sosial media, terutama di Facebook, tentang penemuan vaksin atau obat COVID-19 ini yang diumumkan langsung oleh salah satu perusahaan. Dan akan segera didistribusikan obat tersebut ke seluruh daerah di Indonesia sebanyak ratusan ribu. Banyak sekali yang share. Nah, gimana nih terkait kebenaran video tersebut? Berikutnya lagi, masih di WhatsApp kami, Dok, terkait pasien positif COVID-19 yang usianya 2 tahun ini kan tidak diketahui penularannya berasal dari klaster mana. Mungkinkah ini, Dok? Atau apa mungkin ini, mohon maaf ya dokter ya, keluarga pasien tidak jujur? Nah, silakan. Siapa dulu? Pak Yusran terlebih dulu, silakan. Dokter, silakan dokter. Ya, terima kasih. Jadi ini ilmiah sekali memang pertanyaannya terkait dengan vaksin. Saya saja sampai saat ini belum fokus untuk mengetahui sampai sejauh mana sebenarnya vaksin itu sekarang. Tapi prinsipnya begini, vaksin sama seperti obat-obatan juga, dalam hal legalitasnya nanti penggunaan pada manusia secara massal itu harus mengalami banyak tahapan, ya, tahap penelitiannya itu, ya. Uji coba sampai sejauh mana, karena tidak boleh langsung diuji coba pada manusia. Uji coba pada hewan, sampel, baru nanti yang terakhir adalah pada manusia. Dan pada manusia pun itu biasanya masih ada tahapannya, adalah pengujian, masih dalam tahap bukan langsung pemakaian secara massal, tapi pengujian dulu, ada relawan nanti yang akan dipantau dalam jangka waktu sekian. Jadi kalau menurut saya vaksin ini kita tunggulah ya keluarnya seperti apa, karena pasti semua orang juga sangat menunggu-nunggu ini ya kebenarannya. Yang saat ini yang paling penting adalah kita melewati wabah ini segera. Jadi kalau sudah lewat nanti bulan, misal prediksi Indonesia misalnya bulan September, ya sudahlah aman berarti kita kan, kalau sudah hilang itu. Jadi bisa nunggu vaksinnya dulu. Vaksinnya ditunggu nanti duluan kena orang malah ya. Jadi sekarang ini stay at home ya, jadi anjuran itu aja dilakukan dulu sambil menunggu kita vaksin ini. Masalah kebenarannya dan sampai sejauh mana nanti kita sama-sama cari tahu ya. Vaksin ini sampai mana. Ada juga yang mengatakan kan Desember udah keluar ya, ada yang mengatakan di luar negeri juga sudah membuat, ya saya kira kita menunggu. Mudah-mudahan sih segera ya. Kita juga mengharapkan segera ada sebenarnya vaksin ini ya. Kemudian yang kedua,
pertanyaannya untuk balita ya, Iya. yang 2 tahun. Iya. Ya, jadi begini, pada saat awal muncul pun tentunya banyak versi ya, versi dari yang merawat ataupun dari yang lain-lain. Kalau tidak salah juga dari Kepala Dinas Kesehatan pun sudah mengeluarkan ada pernyataan dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, NTB juga sudah ada mengeluarkan seperti itu. Jadi sampai di nasional pun ada anjuran bahwa anak-anak yang dengan pneumonia, kasusnya hampir sama dengan anak ini, pneumonia itu akhirnya di PDP-kan ya, dikategorikan sebagai ya itu bentuk kewaspadaan. Nah, khusus untuk kasus ini tentunya ya syukur sekarang sudah sembuh. Nah, tapi kalau kita untuk hal kewaspadaan berikutnya tentu kita harus cari tahu juga. Tidak ada yang menutup kemungkinan seperti yang disampaikan tadi. Mungkin ada yang bukan bermaksud tidak jujur juga, tetapi mungkin dia sendiri dia tidak ingat kontak dengan siapa, atau mungkin orang-orang tertentu yang bisa statusnya OTG misal, orang yang tanpa gejala, itu tidak ada yang menutup kemungkinan. Jadi saya kira kasus ini perlu diteliti lebih dalam lagi. Kita tidak bisa juga menyimpulkan terlalu dini. Takutnya nanti begitu kita menyimpulkan terlalu dini, ya ada hal-hal lain yang terlupa dalam hal ini. Jadi perlu saya kira kajian lebih dalam lagi lah ya untuk khusus untuk balita ini. Syukurnya sudah sembuh ya. Sekarang itu berita baiknya. Oke. Ayusra? Oke, kalau terkait tadi mungkin, nah ini memang sejak keluar informasi ini menanggapi sedikit yang 2 tahun itu betapa hebohnya karena di press release itu tidak dijelaskan. Betul, dari klaster mana gitu. Tidak ada di situ. Seolah-olah terputus, kena sendiri. Nah itu itu kan heboh juga, itu betul. Itu heboh sehingga memang Bu Kepala Dinas itu memang sigap langsung dan mencari seperti apa sebenarnya, dan malam itu juga sebenarnya kita udah dapat jawaban gitu. Sehingga itu sebenarnya yang segera beredar informasi-informasi itu, karena menurut kami informasi yang ya memang yang kontroversi, yang membuat orang penasaran itu yang viral sudah kalau kita bahasakan anak sekarang gitu. Nah ini yang membuat tangan itu dengan mudah men-share, tidak kita baca utuh gitu. Nah ini, dan memang mungkin ke depan ini salah satu kaitannya dengan lembaga penyiaran ini mungkin kami harapkan disinilah radio televisi di NTB mengambil perannya masing-masing. Jika ada informasi yang kira-kira nih ini bisa kita prediksi sebenarnya ini akan membuat masyarakat heboh ya, ditunda dulu, ditahan dulu. Boleh kita akurat gitu, tapi tetap pertimbangkan juga efek yang akan ditimbulkan di masyarakat gitu. Nah jika sudah ada jawaban yang komprehensif kita untuk menjelaskan kenapa dia bisa kena usia sekian, nah itu mungkin silahkan saja segera dikeluarkan informasinya, sehingga masyarakat kita menerima dengan utuh. Dan tentu masyarakat ini yang banyak kami himbau, ada beberapa yang beredar itu justru yang sudah sekian hari, jadi update-nya yang justru enggak dapat gitu. Nah itu yang kita usahakan khususnya di radio dan televisi yang ada di NTB. Nah tadi kan kita sempat mendengar nih dokter ini mengenai uang sebagai media penyebaran. Yang buat penasaran sekarang ini itu banyak juga lo beredar dokter, kalau virus ini bisa bertahan berapa jam di udara katanya. Yang benar itu berapa jam sih virus ini bisa bertahan di media-media seperti uang, meja, mungkin peralatan makan dan di udara nih dokter. Silakan dok.